Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi subhanallah wa la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa adamakum bis-sabati wal istiqamati wal ikhlas was sabr was sihhati wal afiyah. Kembali kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian taklim, menghadiri majelis taklim dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Allah
tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah tetapkan kita dalam taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan Allah jauhkan kita semua dari segala malapetaka dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan barangkali ada yang lagi sakit atau kurang sehat di antara kita, di antara keluarga kita, di antara sahabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna. Kalau sudah sehat, mudah-mudahan diberi taufik hidayah untuk mensyukuri nikmat sehatnya sebaik-baiknya. Alhamdulillah, berkatakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Faslun wa syara'itu wujubis sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Ini satu pasal, adapun syarat-syarat sholat, maksudnya syarat sah, ya, syarat sah sholat, bukan syarat wajib, syarat sah sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk pihak kepada sholat, satu asya'a, yaitu 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadas wan najasi. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Wan najasi, dan suci dari najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui telah masuknya waktu. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan kiblat dalam 2 kondisi. Bisyiddatil khawfi, pertama saat sedang dalam keadaan sangat takut. Wabin nabilati, juga kedua dalam pelaksanaan sholat sunnah bisafari, di perjalanan, ala rahilati, tapi juga di dalam kendaraan. Tentu bagi bapak-bapak, masalah yang akan dibahas ini ya bukan masalah baru, bukan hal yang belum diketahui, tapi suatu masalah yang biasa kita lakukan, Pak ya, sudah maklum. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ada yang wajib dilakukan. Yang pertama, anggota badan kita ini harus suci dari hadas. Hadas itu artinya ma yustaqdaru syar'an, sesuatu yang dianggap kotor oleh agama. Hadas adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh agama. Kalau dibilang oleh agama itu artinya oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih kedua, hadas, ada hadas
hadas kecil, ada hadas besar. Ya. Kalau hadas kecil yang menyebabkan wajib wudu, keluar sesuatu dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, ya. Apakah berupa benda ya, gas atau benda cairan seperti kentut ya, atau buang air itu hadas kecil. Atau hadas kecil juga terjadi karena bersentuhan kulit antara yang bukan muhrim. Hadas kecil bisa terjadi dengan sebab tidur ya, dengan sebab tidur, kecuali tidurnya yang duduk ya, pantatnya tidak berubah ya, Bapak begini ya, nungguin komat ya, merem pules ya, enggak batal wudunya, asal ini pantatnya tidak berubah ya. Kalau badan doang mah bawahnya ke depan ini bergerak nggak apa-apa. Itu kalau ngangkat ya, ketika tidur bawahnya ngangkat begini batal. Nah, secara fikih batal. Hadas kecil bisa terjadi disebabkan orang mabuk kemudian sadar lagi atau ayan ya. Nah hadas besar keluar mani, hadas besar keluar mani disengaja atau tidak sengaja. Hadas besar karena persetubuhan, yaitu memasukkan penis ya. Memasukkan penis walaupun kepalanya doang yang masuk ya, helmnya doang yang masuk, walaupun tidak keluar mani ya, ya. Dimasukkan ke dalam parji nah, gitu. Ya, ke dalam parji kemaluan perempuan. Termasuk juga pokoknya ada orang memasukkan penisnya ke parji binatang sama hadas besar. Ini harus dijelasin, dimasukkan ke dalam parji begitu kan. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam pokoknya apa ya, pipa umpamanya ya enggak lah. Kecuali kalau keluar mani. Yang ngaji fikih itu kadang-kadang harus detail Pak ya, harus detail. Tapi juga yang menyimaknya harus utuh ya, yang menyimaknya itu harus utuh. Pembicaraan itu harus didengar, disimak sehingga terekam secara utuh, jangan separuh-separuh. Sebab nanti bisa jadi ada timbul salah paham. Saya menerangkan begini di satu tempat. Kan ada pertanyaan awalnya, bagaimana Pak Ustadz ya, anak kecil yang dibawa ke masjid sholat berjamaah, diajak sholat berjamaah. Kata saya ya, para ulama menganjurkan anak kecil ya, walaupun belum balik ya, walaupun belum masih tamyiz ya, terserah itu mau berapa tahun ya, dibawa ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Saya bilang begitu. Para ulama sangat menganjurkan. Dalam kitab Al-Bajuri disebutkan liyata'awwadu bil jamaati, supaya mereka terbiasa ikut sholat jamaah. Nah kemudian saya bilang tetapi, nah kan ada tetapinya tuh. Tetapi anak kecil yang tidak bisa dikondisikan, kan beda-beda ya karakter anak kecil juga.
Itu ada yang dibawa ke masjid, udah berdiri di samping ayahnya, terus dia keluar shop. Wow, masuk keluar shop ada yang lari-lari kan gitu. Kalau banyak tuh ada temennya bisa lari-lari, kejar-kejaran, ketawa-ketawa, lebih banyak lagi, lebih gaduh lagi. Ada di satu masjid anak kecil kayak di sini ya, di masjid. Dulu mah ketika belum dipisahkan ya, di lantai 2 orang dewasa di bawah itu aman-aman aja, anak kecil membaur aja dengan orang dewasa biasa ya. Nah, sekarang setelah dipisahkan ya taruh di atas itu selalu gaduh, selalu ribut gaduh. Nah itu kalau sudah banyak ya nyampur dengan sesama mereka jadi gaduh. Nah, ini kan tidak nyaman ya. Sedangkan sholat itu kita menghadap Allah, butuh kenyamanan hati ya, butuh khusyuan. Walaupun ya kita umumnya ya seperti saya sendirilah yang namanya khusyuk itu masih susah ya. Tapi kan kita usahakan aja ya supaya bisa khusyuk. Nah itu tidak boleh terganggu ya sholat ya. Dengan ada yang bercanda anak-anak namanya. Nah kalau sudah seperti ini ya anak-anak nyampur begitu ya dikondisikan ya disatukan lagi aja dengan orang dewasa, jadinya begitu ya. Nyampur-nyampur selang-seling oleh orang dewasa. Atau memang ya kita punya kebijakan sebagai orang tua, ini anak saya susah nih kalau diajak ke masjid selalu mengganggu orang sholat, keluar masuk sok lari-larian, ya udah jangan dibawa ke masjid. Itu nanti satu saat ada masanya, ya, ada masanya dia bisa dikondisikan. Mungkin udah umur 5 atau 6 tahun ya. Udah 6 tahun bisa ya. Nah saya ngomong begitu tuh. Terus ada jamaah ngacung, Ustaz, kalau anak kecil dilarang ke masjid, kata dia, saya khawatir setelah 20 tahun ini masih tinggal orang dewasa. Gak ada anak kecil. Ini salah paham ya, salah paham. Dan saya bilang saya tidak melarang bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Saya bilang yang tidak bisa dikondisikan jangan dulu, kan itu saya bilang. Jadi tidak mutlak. Nah kemarin ada salah satu pimpinan majelis ulama Kabupaten Tangerang ceramah di salah satu perumahan. Nah ini lagi ceramah begini nggak detail, nah, jadi nanti orang memutlakkan kebolehan. Kata dia di hadapan hadirin, ya anak kecil, kata dia, ya harus dibawa. Ya. Ya, anak kecil tidak dilarang sholat berjamaah. Ya. Bersama orang dewasa di masjid, walaupun dia belum mumayyiz, ya, belum usia 7 tahun umpamanya. Rasulullah sendiri, kata dia, Rasulullah sendiri itu dia lendotin cucunya Hasan Hussein. Rasulullah itu bawa cucunya ke masjid, bahkan Rasulullah dia lendotin cucunya. Cucunya naik ke atas pundak Rasulullah saat beliau sedang sholat. Rasulullah tuh diam aja. Nah, ini cara menerangkan begini juga, penyampaian begini tidak detail juga ya. Sehingga akhirnya memberikan pemahaman bahwa mutlak boleh gitu kan, tanpa ada kecuali gitu, tanpa ada perkecualian. Sedangkan setiap hukum itu ada perkecualiannya gitu. Setiap hukum ada perkecualiannya. Sholat wajib 5 waktu harus dilakukan dengan berdiri, ya kan?
Wajib dengan berdiri itu sholat wajib. Tapi kecuali kan ada, kecuali tidak mampu berdiri, ya duduk. Sholat, ya, syarat sah sholat wajib dengan nutup aurat. Ya kecuali, nah itu ya, ketika keadaan memang pokoknya orang di mana itu tidak ada, sudah masuk waktu pakaiannya tidak ada untuk menutup aurat apa adanya, ya udah apa adanya gitu. Kecuali setiap hukum ada perkecualiannya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan kajian fikih itu harus terserap semuanya, jangan separuh-separuh. Ini batuk aja nih, tapi bukan COVID, bukan. Pertama syarat sah sholat. Kalau jadi sholat ini kalau pengen sah ya harus suci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar. Wan najasi dan suci dari najis. Nah ini najis yang dohir, najis yang dohir seperti ada kotoran ya, kotoran manusia maupun kotoran binatang, sama hukumnya najis. Nempel di badan kita, itu najis, harus disucikan, dibersihkan. Wa satrul aurati bil libasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci, jangan ada najisnya. Apakah itu sarungnya, celananya, baju, sorban. Bagaimana sajadahnya? Ya sama harus suci, yang mengena badan kita itu harus suci. Sajadah harus suci dari najis, ya. Tapi ada sajadah nih, tapi nggak mengena badan kita. Kemudian di ujung ada tai ayam, di ujung sajadah. Ketika kita sholat tidak kena badan kita, tidak kena anggota tubuh kita. Nah, bagaimana ini hukumnya? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau bergeraknya sajadah dengan sebab geraknya badan kita, maka batal sholatnya. Nah, ini sajadah ya, kita sholat di atas sajadah. Ketika sajadah itu diam aja, ya, gerak dengan gerakan kita, tidak batal sholatnya. Ini di ujung sajadah namanya ada tai ayam. Itu tidak kena badan kita, enggak kena tangan, enggak kena dahi. Tapi umpamanya begitu bergerak aja, lantaran geraknya kita, apa mau sujud, ya karena gerakan tangan, gerakan kaki, nah jadi batal menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi itu kata dia, yu'addu hamilan lin najasa, dianggap dia membawa najis. Itu kalau sajadah bergerak karena geraknya badan kita. Tapi kalau diam aja sajadahnya enggak batal. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi pendapat imbangannya. Menurut Imam Romli boleh, nggak apa-apa. Nah, itu kan pikir begitu tuh. Ya. Satu pendapat mengatakan tidak boleh, satu pendapat lagi mengatakan boleh, tidak membatalkan salat. Nah, cuma ketika Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli berbeda, nah itu dalam mazhab Syafi'i para ulama mengutamakan pendapat Ibnu Hajar dulu. Ibnu Hajar Al-Haytami dulu diambil. Nah, suatu saat mungkin pendapat Imam Romli bisa itu. Ketika dalam keadaan ya sangat butuh,
digunakanlah Ibnu Hajar pendapat Imam Romli. Seperti umpamanya masalah mengetahui datangnya tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kalau pendapat mayoritas ulama itu harus dengan melihat bulan. Itu harus dengan melihat bulan. Termasuk Ibnu Hajar. Tapi kalau pendapat Imam Romli, ya yang penting mah bisa diyakini itu bulannya sudah tanggal melalui perhitungan hisab. Makanya Muhammadiyah tidak harus melihat bulan. Gitu. Nah, ini Muhammadiyah juga punya rujukan ulama. Cuma kan mayoritas ulama mengambil pendapat Ibnu Hajar. Itu dulu. Karena memang hadis Nabi menyebutkan ya, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihat bulan. Di dalam perbedaan di bidang ilmu fikih tidak usah ada yang diperdebatkan ya. Cukup yang mana yang diyakini kebenarannya itu kita amalkan tanpa harus menyalahkan pendapat lain. Oke? Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana anak kecil yang belum disunat naik ke punggung bapaknya umpamanya ya. Nah, itu tadi sama. Anak kecil yang belum disunat kan dia bawa najis tuh di anuannya ya, di kulupnya itu karena belum dipotong. Najis. Jadi ketika si bapaknya dia lendotin anak itu kemudian bergerak, bapaknya anak ke bawah bergerak, sama itu dianggap membawa najis. Walaupun dia pakai pampers, apalagi pakai pampers dia bawa air kencing, pamannya udah kencing di pampers dah. Duduk di pangkuan bapaknya sedang sholat. Bapaknya bergerak, anak bergerak, ya, batal sholatnya. Itu. Memang najis tidak secara langsung mengena pakaian bapaknya, tidak. Tapi dengan cara begitu dianggap membawa najis. Tapi begitu naik bapaknya si anak ke pangkuan bapaknya, langsung oleh bapaknya disingkirin. Nah, langsung disingkirin. Tidak ditunda lama. Begitu naik disingkirin. Nah, itu mah enggak batal. Jadi ada perbedaan antara langsung disingkirin dengan dibiarkan. Bagaimana ini? Mana najisnya di bawah sajadah, ya? Jadi ada tai ayam ditutupin sama sajadah. Kita sholat di atas sajadah dan sajadah tidak bergerak. Nah, itu makruh saja hukumnya. Ya. Hukumnya makruh saja. Dan lagi-lagi kalau sajadah bergerak, nah, sehingga najis itu bergerak karena gerakan kita yang lagi sholat. Sama batal wudunya, batal sholatnya, bukan wudunya, batal sholatnya. Jadi batal wudu. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan batal wudu dengan batal sholat. Gara-gara bajunya ketika sholat ada najisnya, nah dia kemudian wudu lagi. Jangan. Itu batal sholatnya, bukan batal wudu, batal sholat. Wasatrul aurati bil basin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ada zaman sekarang mah ya, aurat ditutup. Nah, perempuan pakai mukena. Ini banyak terjadi nih ya. Benar tuh ditutup, tapi masih kelihatan warna kulit atau warna rambut. Ya, saking bahannya tipis,
Nah, itu sama hukumnya dengan tidak menutup. Iya. Fungsi penutup aurat itu ya memang supaya aurat tidak kelihatan. Gitu. Gunanya penutup aurat supaya aurat tidak kelihatan. Tapi ini masih pakai mukena, tapi warna rambut, warna kulit kelihatan. Nah, itu sama hukumnya, sama dengan tidak menutup. Jadi kalau beli mukena itu yang tidak tembus pandang. Saya ngajar di pesantren di Cipondoh, ya. Itu ada santri perempuan, ya, dia mukenanya pakai tapi kelihatan warna rambut. Jadi dari jarak 2 atau 3 meter kelihatan rambut. Nah, saya bilang, kamu kalau memang mukenanya hanya ini yang punya, ya di dalamnya pakai jilbab dulu dah, ya, pakai jilbab, pakai baju, baru pakai mukena. Sebab mukena yang bahannya tipis kemudian tembus pandang itu hukumnya sama aja dengan tidak menutup aurat. Nah, ini perlu perhatian nih. Anak kita, istri kita, ya, pakai mukena yang tembus pandang, ya harus dipakein baju dulu. Nah, untuk kedepannya jangan beli mukena yang begitu lagi. Sekarang banyak lah mukena yang tidak tembus pandang, banyak sekarang. Nah, bahannya agak sebelah. Ya kita kan sayang ya, sholat 5 waktu tiap hari, nggak taunya ya nanti di timbangan amal nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, karena secara syar'i tidak sah. Jadi dunia ini kan tempat menanam, ya, tempat beramal untuk akhirat. Jadi percuma saja kalau kita capek-capek di dunia ibadah, nggak tahunya di akhirat nggak ada nilai pahalanya. Apalagi membawa dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Ya, maksudnya tempat harus suci, karena kalau najis ya, atau ada najisnya khawatir terkena badan kita, terkena anggota tubuh kita. Kalau kita sholat nih walaupun tanpa sajadah ya di atas keramik kita sholat, nah, di situ ada tai ayam, nah, kita sholat di sini ya nggak masalah ya, karena najis itu tidak bergerak karena geraknya kita. Wal ilmu bidukhulil waktu, syarat selanjutnya tahu waktunya sudah masuk waktu sholat. Ya gampang mengetahui waktu sholat ya, melalui jadwal waktu sholat yang sudah disusun oleh para ahli. Ya. Setiap masjid pasti ada jadwal waktu sholat. Ya. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Salat yang tidak menghadap kiblat tentu tidak sah. Apa itu kiblat? Kiblat itu artinya arah. Kiblat itu artinya arah. Ini arah Monas kemana nih? Arah Monas nih. Jadi kira-kira ya arah Monas. Mana ya? Ke sono, kan? Sono. Oh, arah Monas, kira-kira sini nih. Nah, itu namanya arah. Ya. Ini arah Ka'bah. Mana nih? Arah Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kata Allah. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah di situ. Nah, ini bagian di luar ya Masjidil Haram, ke arah masjid menghadapnya. Ini juga sudah ya, ada alatnya kompas, ya, ada alatnya kompas.
Gunakan kompas. Ya udah kita percaya ya orang yang bikin kompas bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu ya. Nah, gimana kalau tidak ada kompas? Kita nyabat ke sesuatu kampung ya. Kita lagi ada di kampung orang lain. Ya kita ya masuk masjid di situ, ya udah ikutin aja. Kita percaya masjid itu sudah menghadap kiblat. Oh, ini mau sholat di rumah, ya nanya sama yang punya rumah mana di arah kiblat. Oh no, ya udah kita percaya. Kalau kita ngelihat peta di Pulau Jawa nih, membujurnya timur barat. Pulau Jawa membujur timur barat. Nah, itu kalau ngikutin lurusnya Pulau Jawa, di sononya itu negara-negara Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan, Afrika Tengah, kemudian Afrika Utara, Laut Merah, Arab Saudi. Nah, jadi kita kalau melihat di peta itu miring, ya. Dari arah barat kita miringkan badan kita ke kanan, ya kira-kira 20 derajat, 30 derajat begitu. Nah, secara fikih ya menurut ahli ya hisab sendirinya sudah saya ya ditobari Sangyang. Kalau sudah miring ke arah kanan, sudah secara fikih sudah sah. Yang kita pengen lebih aman lagi, tenang lagi, gunakan kompas. Menghadap kiblat. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang sholatnya sudah menghadap kiblat, nggak tahu lagi ngantuk atau apa itu. Ini goyang gitu. Ya, dadanya berubah dari arah kiblat gitu lagi. Nah, ini secara fikih membatalkan sholat nih ya. Dada berubah dari arah kiblat. Kadang-kadang sholat siang juga begitu, muter kanan muter kiri ya. Berubah-ubah dadanya. Itu kan kadang nggak tahu ya, begitu sholatnya. Jadi harus mantap ya, harus tetap tuh dada saat sholat tetap ke arah kiblat. Nah, itu mah kalau lagi sholat kita kesenggol orang ya. Seketika doang ya, miring, terlalu miring ke kiri atau mungkin terlalu miring ke kanan, langsung berubah lagi ke arah kiblat lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, kapan sholat boleh tidak menghadap kiblat? Nah, itu kan perkecualian lagi aja tuh ya, perkecualian. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini. Boleh meninggalkan kiblat dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, kondisi sedang sangat takut. Sangat takut seperti dalam peperangan. Seperti dalam peperangan. Loh, kalau ini tetap menghadap kiblat nih ya, bisa ditembak. Maka ada tata cara salat khauf ya dalam fikih. Maka ketika sedang dalam keadaan sangat takut, udah kemana aja ya. Apalagi perang zaman dulu kan langsung tarung ya, berhadap-hadapan main pedang gitu. Datang waktu sholat, ya udah sholat. Ketika sedang dalam sangat takut. Wabin nabilati bisafar. Nah, sholat boleh tidak menghadap kiblat. Sholatnya dalam kendaraan dan sholat sunnah. Ingat nih, catat. Dan sholat sunnah.
salat sunnah dalam kendaraan, apa mobil, kereta, ya, pesawat, onta. Nabi mau onta, kuda, ya kan? Mana dalil hadisnya? An Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat wa fi riwayatin nahwal masyriqi wa idza radal faridah nazala fastaqbalal qiblata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, beliau sholat di atas kendaraannya, ya mungkin onta, mungkin kuda, ya. Itu beliau ya menghadapnya, ngikutin kemana kendaraan itu berjalan. Nahwal masyriq, kadang menghadap ke timur. Ini salat sunnah. Jelasin lagi. Salat sunnah. Wa idza aradal fardhu, ketika Nabi mau melaksanakan salat fardu, nazala, beliau turun dulu dari ontanya. Ya, turun dulu dari ontanya. Untuk sholat wajibnya beliau turun dari ontanya, fastaqbalal qiblata, kemudian menghadap kiblat. Jadi sholat wajib mah walau harus menghadap kiblat, itu harus menghadap kiblat. Selama masih memungkinkan turun dari kendaraan, ya. Nah, bagaimana ini mah tidak mungkin masa dalam kereta. Kemudian kita keluar dari kereta, ya, atau dalam pesawat. Ya. Nah, tapi sekarang di pesawat sudah ada itu ya, kompas atau arah panah. Nah, kita tanya sama pramugari, mana arah kiblat? Oh, sono. Nah, ya sudah. Nah, tapi ini kan pesawat juga ntar belok kanan, belok kiri. Ya udah, ikutin pesawat. Nah, tapi ketika itu tidak mungkin lagi kita menghadap kiblat. Nah, kemudian dalam hadis lain mah ada lagi, ya, di perahu umpamanya, kalau masih memungkinkan, itu di perahu mah bisa mengetahui arah kiblat kemana, kemudian sholat. Nah, sama dengan kendaraan di darat lah, ya. Ketika perahu atau mobil itu ke arah mana, udah kita ikutin aja. Faslun wa arkanus shalah. Allahu a'lam bishawab. Ini masjid ini sudah diperubahkan ke arah kanan. Ini kayaknya memang ini yang lebih tepat kayaknya begitu. Terus saya kalau berdiri di atas lantai 2 tuh di masjid kampung ini Pamukan, itu dari arah kali, ya, sungai itu miring lagi ke kanan, ya, nggak ngikutin arah kali. Saya kalau di rumah itu pas persis arah baratnya, dalam rumah tuh kan memang ada ngidul ngalor. Itu baratnya itu sedikit lah miring ke kiri. Nah, gitu. Dari arah barat sedikit banget miring ke kiri baratnya, arah baratnya. Sehingga kita kiblatnya harus miring ke kanan. Kiblatnya harus miring ke kanan. Ya, gunakan kompas. Kita beli kompas, penting kok. Ya. Suatu saat kita ada di mana-mana dan kita tidak ada tempat bertanya, ya, gunakan kompas. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penyampaian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sampai di sini Allah jaga dalam kajian ini. Mudah-mudahan
Bila